Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Izinkan saya untuk menyampaikan rasa takzim, rasa hormat kepada tokoh-tokoh, para guru, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, Ayahanda Haji Idrus. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga Bapak Ustadz teman saya Haji Ali Wartadinata selaku Ketua PDM Kota Depok, dan Ayahanda pimpinan cabang, semua pimpinan cabang se-Kota Depok yang hadir, dan tentunya juga para hadirin khususnya Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok yang saya banggakan, yang saya muliakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali dan juga Ustadz Putra, Ustadz Mahfan yang telah mengundang saya untuk mengisi acara ini. Walaupun mendadak ya, kebetulan hari ini juga saya kosong. Motivasinya tidak lain adalah silaturahim dengan para duat, para dai Muhammadiyah Kota Depok. Sebetulnya ini kita kehadiran Ustadz Irfan, Imam Korea ya, padahal beliau ini yang mestinya ngisi ini Ustadz ya, Ustadz Putra ya, mencari apa pencerahan, meminta pencerahan pengalaman beliau bagaimana hirup pikuk dakwah di Korea ya. Itu nanti kita bisa PDM ya, Korps Mubalik Muhammadiyah Depok bisa jalan-jalan ke Korea yang belum lama Korsel sudah kita kalahkan. Alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan nanti melawan Uzbekistan ya, mudah-mudahan juga bisa menang ya. Boleh kita mendoakan, boleh ya, karena kebanggaan juga itu ya, sampai-sampai ketua umum pimpinan daerah ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Profesor Haidar juga mengucapkan apresiasi ya atas kemenangan ini. Nah, mudah-mudahan kemenangan timnas Garuda ini mempersatukan umat Islam dan juga mempersatukan bangsa Indonesia pasca pemilu ya 2024 ini. Iya. Jadi ceritanya belum lama ya, 2 hari yang lalu ya. Kenapa saya nggak ada yang lain untuk ngisi? Ini kan berat juga di hadapan saya ini tokoh-tokoh para asatiz ya. Katanya pada sibuk pada ngisi juga yang lainnya. Jadi oke lah. Jadi motivasinya saya tadi bersilaturahim dengan guru-guru saya, dengan tokoh-tokoh orang tua, dengan Bapak Ibu sekalian di sini ya. Tapi nanti kalaupun ada dari konten ceramah yang bermanfaat ya silahkan diambil, yang tidak bermanfaat ya jangan diambil ya. Dan tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak bosan-bosan ya, ceramah lagi, mendengarkan ceramah lagi, pengajian lagi, pengajian lagi. Dan memang itu kegiatan kita memang seperti itu, dakwah itu. Di antaranya adalah mengisi ya kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Komunitas-komunitas kita itu harus diisi dengan hal-hal yang baik. Sampai kata Nabi, akhirnya itu adalah kita sama-sama masuk surga kan gitu ya. Jadi Nabi pernah memberikan nasihat kepada kita ini. Izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Nabi? Lan yasba'a al-mu'min min khairin ya, yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Jadi kata Nabi, seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan mendengarkan kebaikan-kebaikan
ceramah-ceramah agama keislaman yang dia dengar, ya, yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai kemudian endingnya akhirnya dia betul-betul bisa masuk surga. Jadi dengan pengajian ini mudah-mudahan menjadi media jalan kita menuju pintu surga atau menuju al jannah yang Allah janjikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah sebagai korps ya mubalik Muhammadiyah ya, harus senantiasa semangat dan terus senantiasa belajar ya, mengisi diri kita ini dengan keilmuan, membaca. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema yang sungguh penting ini ya, tantangan dakwah komunitas terutama di media sosial ya, maka kita sebagai seorang dai harus siap menghadapi tantangan itu. Jangan pesimis ya. Dan alhamdulillah Pak Ketua DKM, Pak Ketua PDM kita Ustaz Ali sudah viral nih, gara-gara beliau bertanya di acara kemarin ya ke Ustaz Dani Hidayat, itu viral itu Ustaz. Jadi alhamdulillah ya. Jadi sekarang ini kita ini bisa mudah dikenal ya, dengan banyak cara di media sosial itu salah satu barangkali hikmahnya. Tapi ada yang viral positif, ada yang viral negatif. Ya ini hati-hati juga. Ada yang viral negatif ya banyak, seperti pendeta ya, yang kemarin juga viral gara-gara yang menyinggung, melukai umat Islam terkait dengan zakat. Akhirnya apa? Dilaporkan juga kan? Ya, dilaporkan sehingga kemudian pendeta tersebut datang ke tokoh-tokoh Islam di Indonesia, ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke Pak Yusuf Kala ya, supaya tidak diusut kasusnya itu ya, tidak terus berlanjut. Nah, jadi repot juga itu, hati-hati juga dengan media ini ya, tantangan. Jadi kalau kita salah menggunakan ya, ataupun tidak cerdas dalam menggunakan kemajuan digital ini, efeknya bisa buruk juga kepada kita ya, bisa berhadapan dengan hukum. Itu barangkali sisi apa ya, kalau negatif. Tapi kalau misalkan konten-konten dakwah kita menyejukkan, memberikan kedamaian, memberikan manfaat, memberikan semangat ya, maka yang ada adalah keberkahan, kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka satu keniscayaan bagi setiap dai dimanapun ya, terutama dai-dai Muhammadiyah ya, untuk siap juga mempersiapkan diri untuk menggunakan kemajuan digital ini sebagai sarana dakwah kita, karena di situ pasarnya juga sangat jelas, kaum milenial, kaum remaja ya, yang membutuhkan sentuhan rohani. Jadi membangun spiritual melalui media virtual kan gitu ya. Jadi harus diisi masyarakat kita ataupun komunitas-komunitas kita itu dengan kegiatan dakwah itu. Jadi keniscayaan. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat para ulama terdahulu itu, mereka itu bisa terkenal ya, bisa viral, itu bukan karena kemajuan digital ataupun karena kemajuan internet, tapi memang mereka itu memiliki keilmuan yang sangat luas, ketaatan yang sangat tinggi ketaatannya kepada Allah dalam beragama, kesolehannya luar biasa. Lalu kemudian mereka juga punya akhlak yang mulia, ditambah lagi dengan karya-karya ataupun buku-bukunya yang luar biasa, sehingga mereka bisa terkenal melalui itu ya. Maka muncullah nama-nama seperti Imam Ibnu Taimiyah ya, Imam Al-Ghazali, kemudian dalam konteks nasional ataupun Nusantara Buya Hamka ya, dengan tafsir Al-Azharnya. Itu dulu kan nggak ada yang namanya WhatsApp, Instagram, ya, Facebook, nggak ada kan? Tapi mereka bisa terkenal sampai sekarang itu. Kenapa? Karena memang tadi itu keilmuannya yang sangat luas, kesolehannya, kemudian juga karya-karyanya. Sekarang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para duat,
orang tidak punya karya buku pun itu bisa terkenal, Pak, melalui konten TikTok, ya, konten apa di YouTube, mengupload ceramahnya dalam durasi yang sangat singkat, ya, itu bisa viral, bisa terkenal, gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tujuan kita tentunya dalam berdakwah ini bukan untuk main viral-viralan, ya, kesohor-sohoran supaya kita terkenal, tidak kan? Kenapa? Karena kita punya kaidah, apa kata Nabi, amalan yang disukai oleh Allah itu apa? Amalan yang dikerjakan secara kontinu, dawamuha, intillah, walaupun sedikit. Itulah karakteristik Muhammadiyah. Dia punya panti asuhan, dia punya amal usaha pendidikan mulai dari TK, ya, sampai kemudian ke perguruan tinggi. Dia punya juga masjid-masjid yang terus itu diisi, walaupun dia tidak viral ustadz-ustadznya, guru-gurunya, tapi pekerjaan itu, amalan itu senantiasa dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus. Itulah amalan yang disukai oleh Allah. Dan itulah tadi kenapa Muhammadiyah bisa eksis ya saja, ya karena diantaranya banyak orang-orang Muhammadiyah ini yang tidak mau dia terkenal, tapi nyata konkret amal perjuangannya di tengah masyarakat. Masya Allah, dan inilah yang tentunya harus kita tumbuhkan. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk terkenal, silahkan. Itu mengalir saja, ya. Walaupun saya nih Bapak Ibu beberapa kali meng-share, ya, mengupload yang namanya takdir, kalau belum terkenal ya memang belum terkenal. Ya, karena itu tadi qadarullah semuanya itu, ya, ya, qadarullah, ya. Playernya dibuat sebagus apapun, di-share sebanyak apapun, tapi memang kalau belum luas, ya, belum juga, ya. Nah, Ustadz Adi, Ustadz Adi Hidayat, ya, Ustadz Abdul Somad, itu mereka itu kan cepat itu ininya, terkenalnya itu. Tidak seperti Kiai Haji Jainuddin MZ, ya, yang dari bawah gitu kan. Ceramah ke ceramah isinya banyak, setiap pertemuan perceramah banyak hadirnya itu apa jamaahnya gitu. Nah, kalau beliau ini kan Ustadz Abdul Somad itu kan mulai terkenal itu ketika ceramah khatib ataupun khutbah Jumat beliau ini bagus, ya, menyentuh dan kekinian, sehingga Pak ketika di share, ya, diviralkan itu melalui media sosial, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat. Demikian juga Ustadz Adi Hidayat, ya. Nah itu oleh sebab itu, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini khusus para dai, termasuk juga saya, ya, teruslah kita memanfaatkan kemajuan kegiatan ini dengan kemampuan kita tentunya, ya, karena untuk bisa kita mengupload ceramah-ceramah kita di YouTube, kemudian untuk bagaimana nge-share itu juga perlu ada keahlian, ya, ada dunia digital yang memang pakarnya di situ. Kualitas gambarnya juga harus betul-betul baik, suaranya juga harus jelas gitu, ya, sehingga didengarnya juga enak didengar ataupun disimak oleh netizen ataupun warganet, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan, karena yang namanya dakwah ini kan baik di dunia maya ataupun di dunia media sosial ataupun di dunia nyata, itu intinya sama saja sebetulnya, ya. Ada karakter ataupun bagaimana prinsip-prinsip dakwah ini yang harus kita jaga, baik di media sosial ataupun dalam lapangan nyata, ya. Seperti sekarang ini kan nyata ini, ya. Yang pertama apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, ya, ayat 45, ini juga pernah dibahas oleh Profesor Dr. Yunhar Ilyas. Beliau menyebutnya Sitta Mafatih lin Najah, 8 kunci kesuksesan. Kalau saya menambah lagi 8, ya, 8 kunci kesuksesan bagi siapa saja, terutama bagi seorang dai. Karena kita konteksnya sebagai seorang korps, ya, mubalik Muhammadiyah, maka dikerucutkan
difokuskan di seorang dai. Apa yang pertama di ayat itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka teguhkanlah pendirian. Maknanya dari ayat ini, kunci utama kita ini sukses dalam hal apapun, termasuk dalam dakwah ini, kita harus memiliki sifat teguh pendirian, as-sabat, fasbutu. Jadi kalau kita sudah komitmen dalam bermuhammadiyah, menjadi dai Muhammadiyah, ya berarti kita harus teguh pendirian di jalan dakwah melalui Muhammadiyah. Ya. Fasbutu. Ini gambarannya kalau Rasulullah SAW pada waktu itu ketika ditawarkan berbagai macam kesenangan duniawi, ya, jabatan, kekuasaan, kemudian istri yang paling cantik, wanita yang paling cantik, harta yang paling banyak oleh kafir Quraisy. Tapi apa jawaban Nabi? Supaya Nabi meninggalkan dakwahnya itu, Rasulullah mengatakan, lau wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr wallahu ma taraktuhu hatta yadhharullahu au yuhliku bi au yuhliku fihi. Jadi sekiranya matahari, mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Ini katakannya sangat kritis ya, kata-kata Nabi ini. Supaya aku ini meninggalkan jalan dakwah ini, dakwah Islam ini, maka demi Allah aku tidak akan meninggalkannya sampai betul-betul jelas Allah memberikan kemenangan atau memberikan kehancuran. Gitu. Maka dalam berdakwah itu harus teguh pendirian. Dan itulah kenapa Muhammadiyah sampai sekarang ini tetap eksis 1 abad lebih. Ini luar biasa ini. Dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain yang umurnya tidak panjang. Tapi Muhammadiyah bisa eksis, diantaranya adalah teguh pendirian. Orang-orangnya, para pemimpinnya, dai-dainya, kuat mereka. Ya. Kalau misalkan kita lihat Buya A.R. Sultan Mansur, jadi kebetulan beliau ini menjadi kajian dokter saya waktu itu ya. Itu ternyata beliau itu Ustaz, dai yang sangat luar biasa itu. Mubalik beliau ini. Bayangkan dari Sumatera ya ke Pekalongan itu hanya untuk pertama kan mendengarkan ilmu dulu itu. Nyantri kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Sehingga kemudian beliau tertarik dengan Muhammadiyah. Lalu ada semangat untuk mengembangkan Muhammadiyah di Sumatera. Buya A.R. Sultan Mansur. Buya A.R. Sultan Mansur berarti siapa? Kakak iparnya Buya Hamka. Jadi Buya A.R. Sultan Mansur itu muridnya ayah Buya Hamka, Haji Rasul. Itu orang yang teguh pendirian, beliau itu termasuk orang-orang yang komitmen. Sehingga beliau ya wajar saja kalau terpilih menjadi ketua umum PP Muhammadiyah di tahun 1953 sampai 1959. Buya A.R. Sultan Mansur. Jadi as-sabat, ya, teguh pendirian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuk dalam makna ini, tantangan media sosial ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak teguh pendirian dengan persyarikatan, ya hilang kita, hilang kendali. Ini kemarin misalkan, mohon maaf ya, ada ustadz dari tetangga kita, ya katakanlah Ustadz Salafi yang sekarang ini katanya sering menyerang Muhammadiyah gitu ya. Itu kan saudara kita juga. Ya. Cara menghadapi mereka-mereka yang mengkritik Muhammadiyah, apakah kemudian kita menggunakan kekerasan ataupun dengan dendam membalik menyerang? Kan tidak kan kita itu.
Jadi ketika ada di antara mereka itu oknum juga sebetulnya, tidak semua Ustaz Salafi, tidak semua. Sebagian saja. Di antara mereka ada yang aktif kok di Muhammadiyah. Ya, ada yang menerima mengembangkan Muhammadiyah. Ya. Jadi caranya ternyata ketika misalkan teman-teman Ustaz-Ustaz Salafi itu ada yang menyerang di media sosial, ya. Mulai dari tuduhan katanya Muhammadiyah sudah tidak konsisten lagi dalam berprinsip TBC, memerangi taklid bidah khurafat gitu kan. Termasuk juga mengomentari masalah perbedaan Idul Fitri ataupun puasa. Dan itu ternyata yang menyampaikannya itu di media sosial kan sempat ramai itu. Bahkan di sang pencerah itu dirilis itu beritanya itu. Ternyata cara menghadapinya bukan diserang lagi. Ustadz itu diundang, kebetulan di Jogja, diundang ke pengajian Muhammadiyah. Banyaklah di situ diskusi. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan cara pendekatan seperti itu, ya mereka beliau hanya menyesal juga apa yang disampaikannya itu. Akhirnya menghapus tulisan yang beliau tulis di media sosialnya itu, dihapus. Padahal Muhammadiyah tidak meminta dihapus. Ini pendekatan dialog. Pendekatan dialog, pendekatan persuasif ini penting dalam menghadapi kritikan-kritikan tadi yang dialamatkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kita bukan seperti yang lain ya, yang keras juga membubarkan pengajiannya kan, itu lebih dahsyat lagi ya. Jadi pengajian saudara kita dibubarkan, itu juga ngeri juga kalau kayak gitu nih. Ya. Bagaimana meletakkan prinsip ukhuwah al-islamiyahnya kalau seperti itu. Oleh sebab itu, ya, kembali lagi tadi as-sabat, ya, teguh pendirian dalam memegang prinsip ini sebagai Islam rahmatan lil alamin, wasatiyah, berkemajuan, itu harus menjadi karakteristik dan menginteralisasi dalam jiwa-jiwa seorang dai ataupun kita sebagai pengurus. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin sukses, ingin mendapatkan kebahagiaan, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir itu mengingat Allah, baik melalui ibadah fardu ataupun ibadah sunnah. Kalau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi pernah mengingatkan kepada kita, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian itu melakukan sholat malam. Kenapa sholat malam itu menjadi penting? Terutama bagi kita seorang dai, kepala keluarga, ya, pimpinan kepala sekolah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan seterusnya. Lebih-lebih presiden, menteri-menteri ini kalau banyak tahajud, ini luar biasa sebetulnya. Yang pertama kata Nabi apa? Qiyamul lail ini, fa innahu da'bus sholihin. Yang namanya qiyamul lail itu adalah da'bus sholihin. Amalan yang rutin yang senantiasa dikerjakan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang baik. Qiyamul lail. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini mampu mengerjakan qiyamul lail, sholat tarawih, apalagi ditambah lagi dengan sholat tahajud. Kalau di Mekah itu kemarin ini yang saya ikuti di 10 malam terakhir, setelah Isya itu 10 rakaat, ya. Nanti dilanjutkan lagi jam 12.30 atau jam 12 malam, itu dilanjutkan lagi 13 rakaat. Jadi sebetulnya tidak dikurangi. Jadi jumlah sholat rakaat di Masjidil Haram itu 23 jadinya. Tapi dipisah-pisah, ada istirahatnya dulu gitu. Oh, ini zamannya kemarin sangat panas sekali Ustaz, ya. Karena akhir Ramadan. Ya, iya. Jadi bukan begitu Muhammadiyah sebetulnya. Ya, kemarin kan sepatnya viral itu kan. Ya, ini Masjidil Haram sudah ikut Muhammadiyah katanya. Padahal sebetulnya ini perlu dijelaskan. Ya, tetap 23, cuma dipisah ininya ya. Kalau dulu itu setelah Isya, ya, itu langsung 23 rakaat.
Tapi sekarang dirubah ya 10 istirahat dulu ya. Itu misalkan kalau isya jam 8 itu jam 10 itu sudah selesai. Ya, nanti dilanjutkan lagi jam 12 gitu. Tapi jamaahnya banyak. Jamaahnya walaupun jam 12 banyak ya, sampai-sampai jamaahnya itu keluar masjid. Kemudian yang kedua manfaatnya, da'bu sholihin qurbatun ila rabbikum. Qiyamul lail itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Berarti kalau kita tidak pernah melakukan sholat malam, ini rugi sebetulnya. Seperti kita ini jauh dari Allah. Sementara urusan kita sangat banyak. Ya. Urusan organisasi sangat kompleks ya. Di mana-mana ada. Mau buat rumah sakit, buat sekolah. Tapi kita jauh daripada Allah. Bagaimana kita mendapatkan pertolongan? Tapi yakin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Muhammadiyah ini banyak pengurus-pengurusnya yang menjaga Qiyamul Lail. Ustadz-ustadznya banyak, saya yakin, insya Allah. Korps Mubalik Muhammadiyah di Depok yakin, ya. Insya Allah banyak sholat malamnya dijaga, insya Allah. Ya. Yang belum ya harus ditingkatkan, ya. Mulai. Bangun nanti menonton bola sekalian. Ya. Kemudian kata Nabi yang ketiga apa? Tadi kedua ya. Yang ketiga adalah kata Nabi mukaffiratun lissayiat. Salat malam itu bisa menjadi sarana untuk penghapus dosa-dosa. Kita pasti banyak salah, banyak dosa. Apalagi dalam bermuamalah, berorganisasi, ya, meminta tolong sama orang, pimpinan kepada bawahannya ataupun sebaliknya, gitu ya. Itu khawatir kan mengganggu waktu, mengganggu kesenangan dan seterusnya. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan Qiyamul Lail ini menjadi mukaffiratuz dzunub, penghapus dosa-dosa kita. Dosa kecil ataupun dosa besar. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, muntahahun anil ismi. Sholat malam itu termasuk sholat fardu tentunya ya. Itu bisa menjadi sarana mencegah seseorang dari melakukan perbuatan dosa. Jadi ketakwaan, ketaatan itu melekat pada diri seorang yang tadi komitmen dengan sholat malamnya ya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa, dia berpikir dulu, ada merasakan takut ya, sehingga tidak melakukan dosa tersebut. Lalu yang terakhir, yang kata Nabi yang kelima itu apa? Menjadi obat segala penyakit. Oh bisa ya, jadi kalau kita banyak rematik nih ya, asam urat dan lain sebagainya, coba dipraktekkan Qiyamul Lail ya. Makanya Nabi SAW jarang sakit ya. Jarang sakit, sakit-sakitnya itu pas memang mau meninggal dunia. Nah, mungkin barangkali karena pengaruh tadi ya, pengaruh Qiyamul Lail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi bukan berarti yang sakitan gak pernah sholat ya. Jangan dipahami seperti itu ya. Kalau sakit ya udah qadarullah kan, cobaan juga. Apalagi sudah sepuh. Pasti sudah sepuh ini banyaklah penyakit. Yang muda saja penyakitnya ya. Ya. Tapi itu tadi resep barangkali yang juga bisa kita amalkan. Ya, kalau kita yakin ya insya Allah ya, memberikan manfaat untuk kita. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, karena tadi Qiyamul Lail itu bagian daripada zikir, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses, akan mendapatkan kebahagiaan atau keuntungan. Kemudian yang ketiga, ya, nanti kita cepat saja. Wa atiullah wa rasulah. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu tentu saja menjadi kunci kesuksesan kita. Total, ya. Yang haram ditinggalkan, yang halal, yang baik yang kita kerjakan. Kadang-kadang ada kita ini masih ragu, samar, sehingga kemudian terjebak pada satu perbuatan yang subhat ataupun yang haram itu.
Oleh sebab itu Rasulullah lagi-lagi menasihatkan kepada kita dalam bentuk doa. Apa doanya? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini di sini ada Bu Titin ya, Bu Titin ya. Ini Bu Titin ini teman saya seangkatan di, Masya Allah, Alhamdulillah, seangkatan di Muallimin Muhammadiyah, Muallimin Muhammadiyah Lululiang. Jadi beliau ini satu angkatan dan beliau alhamdulillah sekarang menjadi guru Bu ya di Depok Bu. Sekolah, alhamdulillah. Jadi kalau di kelas beliau itu selalu ranking 1 ataupun 2. Saya kadang-kadang 3, kadang-kadang kedua, berkejar-kejaran sama dengan Ibu Titin ini. Ya, ya. Ketua Ranting Asia, oh, cocok lah berarti. Alhamdulillah. Memang dari dulu sudah ada aktivis-aktivis saya Ibu Titin ini. Ya, alhamdulillah diketemukan dengan dengan Ibu Titin. Ya, sudah lama berarti kita Bu ya. Jadi dulu saya tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah lulus Muallimin, saya sempat kuliah di Ibnu Khaldun Bogor 2 tahun ya, 2 tahun berarti udah 4 semester itu ya, baru mau 5. Itu atas dorongan, saya sebutkan saja, almarhum kebaikan Kiai Adam Komarudin, almarhum, beliau sudah meninggal ya. Jadi beliau kan ketua PDM Kabupaten Bogor dulu itu. Jadi setelah itu baru mendapatkan kesempatan beasiswa ke Libya. Dan ketemulah dengan Ustadz Irfanuddin ya di sana. Jadi sama-sama dari Muhammadiyah waktu itu ada 12 orang dari Muhammadiyah yang diterima 6. Nah, kami diantaranya berdua ini yang lulus ke Libya. Alhamdulillah tahun 2006 kita lulus saja. 2006 kita lulus. Nah, sempat ketemu dengan Ustadz Adi Hidayat itu. Kami tahun 4, beliau baru masuk. Ustadz Adi Hidayat ya, dan memang beliau itu sudah kelihatan ya aura keustadzannya, keulamaannya sudah nampak ya. Kalau saya ini suka main futsal jadi aura keustadzannya kurang gitu ya. Sama ya. Kalau beliau sukanya main basket ya, kalau saya main futsal, main bola. Ya. Jadi alhamdulillah kami lulus 2006 waktu itu 5 tahun karena kami harus bahasa dulu di sana 1 tahun. Jadi Ustadz Irfan pernah menangis dulu, menyesal kenapa di sini gitu kan. Jadi ingin datang mau balik lagi ke Indonesia karena kondisinya yang mungkin kurang sesuai dengan ini. Tapi ternyata karena kesabaran lulus juga akhirnya. Dan sekarang jadi imam Korea. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Ini masih sampai jam berapa ini Bapak Ibu? Ya. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini menjadi kunci kesuksesan kita semua. Insya Allah ya. Jadi ternyata ini ada yang bertanya-tanya, kemarin saya dibahas juga di masjid saja. Itu terkait apakah ada hubungannya kesolehan kita, ketaatan kita dengan rezeki kita di dunia, dengan kemajuan, kegemilangan kita di dunia. Ternyata jawabnya Al-Quran ada. Jadi kesolehan kita ini itu berpengaruh kepada tingkat rezeki yang Allah berikan kepada kita, ataupun tingkat kesuksesan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya itu Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Artinya apa? Bertakwa itu kan berarti melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Berarti dia orang soleh, orang taat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, solusi atas problematika kehidupan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, dari yang tidak diduga-duga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sekarang merasakan banyak sekali kenikmatan yang Allah anugerahkan, pasangan yang baik, organisasi yang baik, kesuksesan-kesuksesan yang lainnya, karir kita moncer dan seterusnya, itu adalah tidak lain diantaranya adalah karena ketaatan, kesolehan yang selama ini kita jaga. Insya Allah ya, Insya Allah.
Saya pun kemarin itu pernah mendaftar jadi ini Ustaz Mahfan, petugas haji. Ikut kan? Dari ribuan orang itu, ini saya kayaknya udah pesimis nih, lulus atau tidak gitu ya. Soalannya pun kalau masalah haji mungkin banyak yang terjawab, tapi ada soalan-soalan lain yang masih tidak bersahabat itu, ya. Sehingga ya, tapi kita berusaha ya untuk apa, ikut konsisten dengan cara yang baik kan gitu ya, melalui Kemenag itu. Saya sendiri juga kalau salah ikut ya, tapi gagal juga kan ya, belum ini ya. Saya pun sama. Dari Muhammadiyah nggak ada yang diambil. Ini padahal kita dirjanya haji ini dari kita ya. Tapi memang ternyata kuncinya di sana selain ujian itu ada ordal, gitu. Orang dalam. Gitu ya. Ini kita saja ya, mungkin saja. Ya, sehingga ya terbatas kuotanya kan. Kuotanya terbatas, sementara yang ingin pergi jadi petugas haji banyak. Di Kementerian Agama saja banyak gitu. Kalau diberikan kepada semuanya nggak cukup gitu. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya ini belum ada pengumuman kelulusan, tiba-tiba itu ada yang telepon, seorang hamba Allah, dan saya tidak pernah ketemu langsung. Ustaz, ketemunya di mana? Di grup Ranting Muhammadiyah Logoso. Katanya beliau dimasukkan oleh Pak Sekjen MUI, Pak Tambunan, Ustaz Tambunan ya, karena temannya. Beliau aktivis Muhammadiyah dulu, pernah aktif di IMM di Ciputat, dimasukkanlah di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Logoso Group. Jadi ketemunya di situ. Dia langsung telepon. Nah, pulang dari ngisi pengajian di Masjid Beji, At-Taqwa Beji, Ustaz, ditelepon itu saya tuh. Ustaz, bisa nggak jadi tour leader jamaah akhir Ramadan? Wah, saya nggak pikir banyak lagi, siap. Insya Allah Ustaz, saya siap ya. Ternyata langsung diminta paspor, langsung dibelikan juga hari itu tiketnya. Seminggu setelah itu langsung keluar visanya. Intinya apa? Ya kita kan pulang dari sholat berjamaah ya Pak ya, ngisi pengajian. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari ketaatan kita kan. Walaupun adalah dosa, ada kekurangan ada. Tapi kalau kita terus menjaganya dengan mengikutinya dengan kebaikan-kebaikan, kesolehan kita, ketaatan kita akan terjaga juga akhirnya. Mudah-mudahan ini rezeki daripada Allah. Dan alhamdulillah tanggal 27 Maret akhir Ramadan saya membawa 23 jamaah ya, di zamannya kebanyakan dari Pekanbaru. Apa? Tinggal syukurannya. Insyaallah nanti ya. Ini kayaknya udah menagih saja nih ya, Imam Korea ini. Dia biasanya ngajak makan di Mukalla di Arab. Ya, insyaallah Ustaz nanti ya. Itu rezeki ya, layak tasik. Dari mudah-mudahan sebuah ketaatan juga kan gitu. Kita positif tinggi, tapi tentu saja itu karena ada ikhtiar kita juga. Jangan banyak berdoa berzikir tapi tidak mau ikhtiar, salah juga kan. Jadi ikhtiar penting, doa penting, kesadaran penting untuk kita jaga. Insya Allah karir kita juga berjalan, program-program dakwah kita juga berjalan. Jadi ketaatan kepada Allah mutlak. Jadi ada kisahnya itu ya, kisah itu kan ada kisah tentang Auf bin Malik itu. Jadi anaknya itu diculik oleh musuh, lalu kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalian hendaklah banyak-banyak berzikir. Apa zikirnya? Zikirnya zikir hauqalah. Jadi Muhammadiyah suka nggak diamalkan ini zikir hauqalah ini? La haula wala quwata illa billah. Banyaklah di Muhammadiyah itu, cuma mungkin tidak dipopulerkan saja. Ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita banyak program ingin mendirikan panti asuhan. PDM Kabupaten Kota Depok ingin membangun rumah sakit. Mudah-mudahan ke depan kita juga ingin membangun Universitas Muhammadiyah Depok, kan begitu ya. Banyak-banyaklah kita berzikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Pasangan suami istri tadi yang dapat musibah anaknya diculik itu mengamalkan doa itu, zikir itu ya, dengan penuh kekhusyuan, kesungguhan dan keyakinan dengan zikir itu. Akhirnya musuh yang tadi menangkap, menawan
Anaknya itu lengah sehingga anak itu berhasil melarikan diri dengan membawa 2 ekor kambing yang sangat besar. Maka turun ayat yang tadi itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, dan ini menjadi PR kita semua, terutama umat Islam secara global. Apa itu persatuan? Wala tanaza'u. Janganlah bertikai, jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan, jangan berperang. Fatafshalu. Kenapa? Karena kalau bertikai, bermusuhan, ya, kalian akan gagal. Bagaimana kita bisa mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan program-program persyarikatan kita, kalau misalkan di antara kita ini bertikai, yang nggak bisa, susah. Ya. Oleh sebab itu pentinglah kita bersatu menjaga persaudaraan. Dalam konteks Indonesia, kalau misalkan konteks politik nasional ini bermusuhan terus, ya susah kita untuk bagaimana mewujudkan Indonesia maju ini. Tapi kalau kita sudah bersatu, MK sudah selesai, udahlah kita terima walaupun jagoan kita kalah. Lapang dada kan kita kan, udah selesai. Nah, tawakal ala Allah. Karena pada hakikatnya yang memberi kejabatan itu bukan sesuatu yang mengenakan juga. Ada kalanya jabatan itu kalau tidak amanah itu bisa membawa kebinasaan. Makanya kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kekuatan, ya, diberikan amanah dan seterusnya. Jadi kalau bertikai, kata Allah apa? Ini bukan kata dai ini ya. Fatafshalu, kalian akan gagal. Watadhabari hukum, dan akan hilang kekuatan. Kalau bertikai akan lemah, hilang reputasinya. Kalau misalkan, mohon maaf, saya bertengkar dengan Ustaz Irfan, itu runtuh nih saya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Marwahnya jadi jatuh. Kenapa? Menampakkan emosi kemarahan, ya, di hadapan Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, itu kan ada Abu Bakar. Tiba-tiba ada seseorang yang mencela Abu Bakar. Celaan pertama, kedua, ketiga itu masih sabar, Abu Bakar tidak merespon. Pas celaan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, Abu Bakar sebagai manusia nggak nyaman juga. Akhirnya dia akan merespon celaan tersebut sebagai pembelaan terhadap dirinya. Nah, ketika Abu Bakar itu berdiri, Rasulullah langsung meninggalkan majelis itu. Abu Bakar pun segera mengikuti Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan majelis ini? Kata Nabi, karena ketika engkau itu berdebat, itu ada setan di situ. Jadi kalau sudah pertikaian itu, ya setan itu yang senang, itu setan. Ya. Oleh sebab itu para jamaah, ajaran ukhuwah ini menjadi karakteristik Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah ini ya tentu saja insya Allah ya kader-kadernya, para pemimpinnya memahami betul ini. Jadi kalau ada pun misalkan perbedaan pendapat, ya segera islah, segera rekonsiliasi, jangan berlarut-larut, segera diperbaiki. Yang kelima tentu saja as-sabr, kesabaran. Orang yang sabar insya Allah akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemajuan apapun yang kita capai, yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita ini tawadhu, rendah hati, tidak ujub, tidak sombong, tidak angkuh. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim baqara. Begitu kata Allah ya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan membangga-banggakan dirinya ataupun berlaku sombong. Baqara. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Dan Muhammadiyah pada umumnya juga insya Allah memiliki sifat tawadhu. Tidak angkuh, tidak sombong, walaupun sudah banyak amal usahanya. Ya, tetap saja apa namanya, standar-standar sajalah gitu ya, proporsional saja. Kemudian yang ketujuh,
Hendaklah ikhlas semata-mata karena Allah dalam beramal ini. Itulah kunci kesuksesan. Maka di situ wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim baqara wa ria'an nas. Ya. Jangan juga di situ seperti orang-orang yang ria, pamer. Ini juga malapetaka juga. Khawatir amal kebaikan yang sudah lama kita bangun, yang kita bina, kalau kita ria, maka takut juga tidak ada pahalanya, kan gitu ya. Oleh sebab itu, silakan bermedia sosial, tapi tujuan kita untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Tapi untuk apa? Syiar, supaya orang lain mendapatkan manfaat. Kan begitu tujuan kita. Kalau kita misalkan mengupload ceramah kita, konten dakwah kita di media sosial, bukanlah kita bertujuan untuk supaya kita ini dikenal, disanjung, dipuji, bukan. Tapi supaya orang lain mendapatkan manfaat dari konten dakwah yang kita sampaikan, kan begitu. Maka itu kembali kepada niat, dan niat itu adalah hati masalahnya, kan kita nggak tahu orang memposting status itu buat apa tujuannya, kan. Ya. Jangan juga kita kemudian berprasangka buruk, ini jangan-jangan ini pamer kan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kenikmatan yang disampaikan apa saja, itu dalam rangka kita berpikir positif, apa? Tahadus bin nikmah. Oh, mungkin saudara kita ini, teman kita di Facebook ini sedang bertahadus bin nikmah, sedang bercerita, mengungkapkan kenikmatan yang dia dapatkan. Kan boleh, kan? Boleh. Bukan untuk pamer dan seterusnya. Nah, itulah kita harus husnuzon, bukan suuzon. Yang terakhir, wala yasudduna an sabilillah. Janganlah menghalang-halangi orang lain untuk berbuat baik di jalan Allah. Maknanya, kalau kita ingin sukses, adalah kita komitmen sungguh-sungguh dalam menebarkan kebaikan, dalam menebarkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan menghalang-halangi. Program ini bagus, ayo kita buat ya, bersama-sama. Supaya kita juga menjadi bagian yang kontributor yang menjadikan amalan tersebut menjadi investasi kita, baik di dunia ataupun di akhirat, kan begitu. Rumah sakit, ayo kita sama-sama bangun. Apa yang kita perlukan nih? Kita sebarkan kepada yang lain yang belum tahu. Orang Muhammadiyah, simpatisan ataupun yang bukan Muhammadiyah. Ingat Bapak Ibu, walaupun bukan Muhammadiyah, kalau kita kasih proposal itu, banyak di antara mereka yang tertarik dengan program-program yang bermanfaat itu. Bahkan ada orang NU ya yang mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah. Luar biasa, kan? Ada nggak orang Muhammadiyah mewakafkan tanahnya kepada NU? Ya, kita balik sekarang ini kan yang belum dengar ya. Tapi ada tokoh NU yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan rumah sakit di Muhammadiyah. Di mana itu? Ada juga yang simpatisan Muhammadiyah, dia bukan Muhammadiyah, tapi mewakafkan tanahnya untuk banyak pesantren, masjid, lalu kemudian untuk pembangunan rumah sakit dan juga sekolah, perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita menjaga jaringan tadi ini, optimis ya, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini baru rumah sakit ya, insya Allah ya, baru rumah sakit insya Allah ya. Mudah-mudahan ya, tadi dengan 8 kunci kesuksesan itu ya, mudah-mudahan melekat pada jiwa kita, pada diri kita, sehingga kemudian kita pun betul-betul menjadi orang-orang yang sukses duniawiyan wa ukhrawiyan. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan pada umumnya untuk Bapak Ibu sekalian, para duat. Jika ada kesalahan, kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Saya akan menyampaikan dengan pantun. Terakhir, bulan Ramadan makan ketupat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ada lagi 2 ditambah 2 4. Cakepnya mana? 2 ditambah 2 4. Mudah-mudahan rupiah kita senantiasa menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.